saya kira kita tak payah, untuk, Baik. pusing lagi itu kita kena show lagi itu dia punya videos, eee, kecuali Iqbalnya ada karena dia belum pernah lihat lagi. But, right now for the effective time you can share your, sharing time issue lah, itulah. Boleh. Okay, please, time issue right now. Oh, tu lepas tu Mira, terus saya mulakan ke? Okay. Okey, baik. Salam sejahtera kepada Prof. Syarul Reza. Terima kasih Prof. Indah yang menghubungi saya dan semua yang berada pada hari ini, dan juga kepada another keynote speaker lah yang akan bersama kita pada hari ini. Jadi tajuk yang akan saya kongsikan bersama hari ini ya, yang diberikan bertajuk Entrepreneurship Skills and Communications for the Future. Right. So apa yang ingin saya kongsikan di sini ya. Saya besarkan sedikit slide-nya. Ya. Saya kongsikan di sini nanti bersama dengan Iqbal ya, iaitu Prof. Iqbal Rahmah daripada Lecturer Ihsan Unggul Universiti Indonesia, dan saya nak perkenalkan sebenarnya satu konsep baru ya, dengan izin I will use two languages, English and also BM, about what is the social entrepreneurs. They identify resources where people only see problems, that they view there as the solutions, not the passive beneficiary. So they begin with assumption of compete, like what they look into resources communities that they are serving, by David Bornstein, that author of one of the book, saying that the important about the social entrepreneurs and the power of the new ideas. Jadi saya melihat di sini tentang kepentingan keusahawanan yang perlu kepada semua rakyat ya, sama ada di Malaysia ataupun di mana sahaja. Dan apa yang ingin saya tekankan sini adalah berkaitan dengan social tadi ya, social entrepreneurs. Dan social entrepreneurs ingin saya tunjuk di sini berkaitan dengan idea keusahawanan sosial. Ya, saya akan tunjukkan satu lagi slide di sini, di mana dia menuntut tentang sikap accountability dalam kalangan keusahawanan ataupun keusahawanan sosial, yang merupakan satu pendekatan yang amat sesuai ya dengan dunia perniagaan ya pada hari ini, yang melihat tentang kepentingan beberapa konsep, iaitu yang pertama sekali adalah berkaitan dengan people, planet dan profit, ataupun keharmonian antara insan, alam sekitar dan juga keuntungan. Jadi keusahawan sosial ini menuntut tentang penggabungan antara misi sosial yang mempamerkan perniagaan yang berdisiplin, inovasi dan juga penemuan keputusan baru dalam perniagaan. Jadi pendekatan keusahawanan sosial ini amat bertepatan dengan keperluan dalam menangani masalah sosial. Jadi kita melihat bahawa ya kepentingan ya masalah sosial ini dengan pentingnya untuk kita mementingkan perniagaan ya, perniagaan yang penting supaya pengurusan yang tidak cekap ini ataupun tidak berkesan, tidak bertanggungjawab ini boleh kita bersama. And I'm trying to put the two element here. One is entrepreneurship skills ya, kemahiran tentang keusahawanan. Second about communication skills, and also another one about the socials. How is the entrepreneur social? Ya, bagaimana kita melihat keusahawan sosial yang boleh kita lihat penggabungan tadi sosial dengan perniagaan. Itu yang saya lihat penting. Dan juga satu lagi tentang CSR yang selalu kita tekankanlah bersama Prof. Reza, tentang amalan inisiatif CSR yang boleh meningkatkan syarikat, melibatkan masyarakat, pembangunan di mana pihak-pihak ini telah memberikan harapan untuk mengiktiraf peranan penting dimainkan oleh sektor dalam tidak kira swasta, awam ya, untuk pembangunan masyarakat. Jadi social entrepreneurship, again, I would like to stress that where people only see problems, so they view the villagers as the solutions, not the passive beneficiary. They begin with the assumption of competence and unleash resources in the communities they are serving. By David Bornstein, saya tekankan about author of the book of How to Change the World, Social Entrepreneurs and the Power of the New Ideas. Jadi perlukan idea-idea baru dan bagaimana kita mengubah dunia yang melihat kepada kepentingan keusahawanan sosial. Baik, yang ini beberapa program yang kita telah adakan, walaupun dalam apa dilihat dalam seperti Jelajah Anugerah Telenovela, iaitu edisi yang ke-8, dan kita akan buat acara kemuncak dia Anugerah Telenovela pada 4 Februari. This 4 February in PWTC, in Putra World Trade Center, Eco World Trade Center in Kuala Lumpur. So apa yang ada dalam itu adalah kita akan memberikan anugerah. We are giving all the awards to the
penulis buku, ya, penulis novel, di mana penulis novel ataupun novel itu diangkat ke drama, Prof. Reza. So all the novel-novel yang terbaik ini diangkat dan dia telah menjadi drama, and we will give the awards during that nights on the 4th February, and also the launching of the book lah. Again, I would like to stress here about the book bersama Anwar Penjara akan dilancarkan pada 4 Februari nantilah di WTC. Dan kita harap setakat ni what we heard that maybe the Menteri Pendidikan Tinggi will launch the book and also the event. So this is something like bila kita melihat anugerah ini, walaupun nampak seperti satu anugerah saja, tapi dalam elemen tu kita ada keusahawan dalam itu, di mana ada penulis novel yang mendapat orang kata satu royalty, ya, dan keusahawanan di mana sebagai penulis novel diangkat ke drama, also melihat kepada sosial, di mana drama tersebut telah menjadi satu hubungan budaya. You can see the culture in this drama by taking the points ataupun the juice lah ataupun isi-isi di dalam from the novel tersebut. Jadi ini merupakan satu keusahawan yang penting, di mana program pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu memperkenalkan bangunan konsep Matlamat Pembangunan Milenium atau MDGs1 yang turut menyatakan harapan untuk pelibatan syarikat korporat sebagai rakan kongsi global dalam usaha pembangunan. Dan kita sebenarnya nak jumpa Prof. Syarul juga ya untuk anugerah telenovela international. Kita akan bawa, rasanya ada hari itu ada satu tim daripada Yayasan Pembangunan Buku Negara under Dr. Hassan Hamzah. They already approach Indonesia hari itu. Nanti I akan bagi a few information last year, I think last 2 years, supaya involve sekali dalam anugerah international telenovela, di mana kita akan mengangkat novel, di mana-mana novel yang diangkat ke filem ataupun drama diberikan anugerah. So we also inviting like Spain, Spanyol memang sangat terkenal lah dengan all the drama. More countries to come in. So maybe another collaboration lah, Prof, kita boleh bincang nanti berkaitan dengan these awards, anugerah novela. I think not mistaken international maybe by this year also, mungkin dalam bulan 8 lah, 6 atau 8 something like that. So it's another way of how we look into the entrepreneurship tadi, ya, dengan cara looking at the communication also very important. So this is drama, very important. Ya, novel kita baca walaupun secara communication, secara tulisan is also important, right? Tulisan, lisan, this is important of the communications. So keperluan sejagat ini untuk mewujudkan rangkaian kerjasama semua pihak bertanggungjawab pembangunan kuasa pasaran supaya kecekapan pasaran dapat digerakkan dengan tanggungjawab sosial seperti yang dinyatakan oleh Abdul Rahman 2003 dalam syarahan pembangunan dan kemakmuran agenda kemanusiaan abad ke-12. So this is the important of how look into the keperluan sejagat pada hari inilah. Kita rujuk kepada tadi Pertubuhan Bangsa Bersatu, kita rujuk kepada rangkaian kerja dan juga penyokong konsep CSR yang melihat kepentingan korporat, the NGO, the corporate must be together to make sure that kita boleh membangunkan masyarakat bersama. Okay, next one. So dalam surat literature saya mengambil beberapa saja literature review, ya, terdapat pelbagai definisi diberikan berkenaan usahawan dan keusahawanan by Peter 1934 dan Dollinger 1935 mendefinisikan keusahawanan sebagai syarikat melaksanakan kombinasi baru bagi pembangunan produk dan perkhidmatan baru, sumber baru bagi pembangunan produk dan perkhidmatan baru ini di mana untuk bahan mentah, kaedah baru pengeluaran, pasaran baru dan organisasi baru. Itu daripada Peter and Dollinger. Dan konsep CSR yang kita integrasikan, we integrate the things by looking into the importance of the economy and also the social by Ramakrishnan 2017, melihat bahawa all the corporate company should be involved to look into the issue-issue seperti hak asasi manusia, hak pekerja, pemuliharaan alam sekitar, pengurusan sumber manusia, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, hubungan dengan pembekal dan pelanggan, serta hubungan dengan masyarakat tempatan. So this is all the interaction or communication that we need for the future. So berdasarkan tanggungjawab ini, syarikat korporat melaksanakan aktiviti seperti menambah baik dalam sistem pengurusan keselamatan. You have to look into the safety part besides that, and also have to look into the pemeliharaan alam sekitar, pensijilan, jangan lupa pelabelan produk perkhidmatan dan menganjurkan dialog. Right now we're doing this lah, the dialog untuk melihat kepada kepentingan pihak kepentingan, perkongsian perniagaan dalam NGO dan meningkatkan sokongan untuk community project dan pembangunan ada by Moldovan 2016. This is by the social literature. Okay. So sebab kita menggunakan, saya nak petik some events that we did by using the keusahawanan di sini, di mana actually we cook ourselves and we send all this food to the frontliners that day. Kita dapat jimat, kita dapat jimat course, and we also can consider memperkenalkan
kita punya syarikat ataupun kita punya NGO. Contoh macam ASEAN Lecturer Community, kita buat something pelebelan, maybe kita can do some food Indonesia, Malaysia food, macam tadi kan kuih keranjang, kuih bakul Indonesia dengan kuih Malaysia, kuih bakul Malaysia di China di sini. Mungkin sedikit perbezaan dari segi packaging or whatever yang boleh kita angkat dalam entrepreneurship, untuk kita jadikan sebagai satu cultural antara Malaysia dan Indonesia. Dan this is some kualitatif yang kami buatlah untuk interview ini bersama anak yatim. Kita pun nak dapat idea-idea daripada semua golongan apa yang kanak-kanak perlukan, untuk supaya we want to train them, orang kurang upaya ke ataupun anak yatim ke, anak-anak sekolah tahfiz, whatever, how for them to train them to be entrepreneur from young, usahawan muda. Baik, dan this is what the program bersama komuniti dan NGO di Berpahang pada November last year 2022, recently 3 months ago. So apa yang kita buat di sini adalah kita tak nak always give to the students, always give, example we just give the talk and then that's it. No, we want them to do the work together with us, practical. In the center picture tu, with the students, kita bakar ayam, we teach them how to do the marinade, and after marinade, we teach them how to pack, and how to pack, we teach them how to deliver. Itu adalah proses-proses when we in the CLT, the CLT, the Chartered Logistics and Transport Malaysia, Institute Logistics, kita melihat kepada pentingnya strategi rantai bekalan. Not only the food we just cook, but how we packaging, how we want to sell the product. Kita mengajar the students the importance of the entrepreneurship, social dia, bagaimana kita membantu masyarakat. Ini adalah masyarakat orang asli di Bera, di perkampungan, in the rural area. So we give them some knowledge how to really do a simple business. And the left one, you can see that we with the parents, beside with the students, kita bersama dengan parents dia juga, especially ibu lah. But I'm quite surprised that actually bukan kaum ibu saja, kaum bapa pun sangat berminat untuk membuat. Di sebelah kiri kita membuat cupcake. Kita mengajar, kita bersama dengan Chef Salwa, our CLT punya ketua sekretariat. We teach them how to do the cupcake, we teach them how to do the pastry, how to do the business, and really mendapat satu sambutan yang sangat menggalakkan, and they want to learn more, and they also, besides giving them knowledge, they also have the skills, how to do the business. Jadi kita nak this time entrepreneurship ini, while doing the knowledge transfer, right? While doing the CSR, while doing the social, whatever, we can help the community, but we give them the skills, the simple skills that they like cooking tadi, baking tadi kita buat ayam, ataupun we are looking forward to buat macam craft. Prof Reza, Aki Indonesia sangat aktif, sangat cantik dengan craft macam Prof Reza pakai kan. Whatever yang tu kita boleh ajar mereka buat dan become something, a culture yang the importance of the masyarakat madani. Also in Malaysia, we are looking into the importance of ketamadunan, peradaban, nilai-nilai murni. All these things yang perlu kita lihat, elemen-elemen itu. Baik. So ni again gambar-gambar juga kita also yang atas tu, we also give them the road safety program in the schools that besides kesawanan tu, how to really take care of the road safety, menjaga keselamatan, and also yang bawah tu kita membersihkan pantai. Dan semasa membersihkan pantai pun kita mengajar mereka apa bisnes yang boleh buat dekat pantai itu. Very simple example, they sell drinks to the pantai. So this is the skills we want people to have, menghubungkan masyarakat dengan pembangunan rakyat. Baik. So the next one I'm looking into, this is the objective lah, we are doing some research also, get some data, the important about the keusahawanan tadi dengan CSR, the important what's the factors yang mempengaruhi the influence the entrepreneurship, and we're looking into that the integration between the entrepreneurship and also the community service for the pembangunan rakyat lah, masyarakat. Baik. And this is a few programs. I just go through aja, very fast one. Some program kita buat bersama. The important kita nak menaikkan semangat patriotism. Whatever it is, so kita always menggunakan bendera Malaysia, memperkenalkan sejarah. So in the programs also we will inject ataupun we give all the moral values in all the programs that we did. That this one is the Numba. Ini pernah saya kongsikan bersama before. I just kongsikan sekali gambar sahaja. Dan this is pictures bersama dengan budak-budak kita, how they do the business. Kita nampak mudah, tapi you can see the students have to carry the for outside, because they don't have that kemudahan yang ada. And this is the programs, alright. And this also want to share, would like to share with Prof. Reza, Prof. Ina, and all of you today. Ini satu pengiktirafan, recognitions that I feel very proud about Malaysia baru-baru ini. Di mana when we at first, when we try to introduce about this model, WMIK ataupun dapur ilmu, mendapat banyak tentangan, mendapat banyak cabaran, halangan. They said that
apa dapur ilmu ni? Dapur ilmu is not international level. They said kan, why you want to perkenalkan? But we managed to perkenalkan dapur ilmu, we patentkan, we modelkan dia. But we use this model as a unique approach, as I said tadi, cooking tadi, for the entrepreneurship. And we already explain to the international in the Perth lah, masa conference 25 Oktober. And tak sangka, daripada international sendiri, they feel they're very proud of Malaysia that day. Dia kata, oh yeah, you all have a very unique approach. And then we explain how we do the program by looking into the elements of mentorship, element of leadership, element of entrepreneurship. Dalam itu kita masukkan elemennya, bukan sekadar dapur ilmu, tetapi all the information ataupun kita punya elemen, nilai-nilai for our countries tu kita masukkan kat situ. Itu mendapat satu pengiktirafan lah, that we looking into the logistik kemanusiaan. So I also hope that we can look more into the humanitarian logistik. Baik, Prof. Reza dan juga saya nak sempat kongsikan, itu saya tak sempat melawat kan. Ini saya kongsikan sedikit lah dengan Prof. Reza dan juga semua yang berada di sini. 28 Disember baru ni kita pergi ke IPIMA atau kita Ikatan Profesor Indonesia Malaysia, IPIMA. Actually already a few years back, between Majlis Profesor Negara Malaysia dengan Asosiasi Profesor Indonesia, API. Ya, dan kita pergi ke Bogor hari itu, ya, di University Institute. I really impressed with the university and also impressed sebenarnya dengan pembangunan yang sangat cantik, ya. Ada own shopping center dan banyak orang kata hasil entrepreneurship. IPV, entrepreneurship, I see like wow, ada kerepek, ada macam-macam dah dibuat dan dipasarkan. So that's what I want to share for this today punya forum about the entrepreneurship tadi. And I see that Indonesia sebenarnya we also have to learn a lot. When I see the hari itu kan the institute, banyak perkara, jauh sampai ada begitu bagus sekali Indonesia, dan kita dalam proses untuk kerjasama. Dan untuk penonton Prof. Reza juga, kita akan we hope that this thing will be berjaya. Kalau tak salah saya lah, Indonesia, Presiden Jokowi akan datang ke Malaysia pada bulan 6. This is what they heard, Prof. Reza, from the Majlis Profesor Negara, and we are preparing also in case that Associate Profesor Negara Indonesia with Majlis Profesor Negara, we work together. Ya, prepare for the Presiden Jokowi to come down. So kalau boleh pun kita harap juga bersama ALC, ya, pada masa itu pun boleh bersama-sama dengan kita di Majlis Profesor Negara. We are trying to do something, a keynote ataupun something, a forum, tapi kita akan menjemput kedua-dua Presiden dan Perdana Menteri bersama di Malaysia pada waktu itu. Is in June. Setakat ni we heard that he's coming lah in June. So we are preparing. We are doing meeting with API, ya, API. Dan if in case okay, we also would like to invite ALC to join together. Tak ada masalah kan, Prof? Prof. Hairul? Is it okay kalau kita, no problem. So I hope that kita akan kerjasama nantilah untuk lagi clear picture. Right. So this one yang dulu-dulu about NGO, just sharing about we are doing the Bengkel also, strategic planning, looking into that more programs for Gagasan Minda Merdeka. And masalah saya kongsi di sini bahawa we have to look into the importance of strategy rantai bekalan. Walaupun yes, entrepreneurship is very important. The SME, I also that day remember Prof. Reza kita jumpa Juliana, kan, Madam Juliana. Dan she's very interested about this SME, dan dia dah ada pasaran katanya jamu, pasaran banyak sebagainya, nak jumpa kita. Kalau boleh listen, kita discuss further discussion about this keusahawanan lah, about the concept strategi rantai bekalan, about the model that we're using. And in Malaysia, we're using Yayasan Keusahawanan Sosial YKS yang diasaskan oleh Zamzarina. Actually, it's helping the wanita. Dan kita pernah bincang last week dengan Prof. Siti berkaitan dengan how to help the wanita meraih pendapatan. Kita lihatkan sangat penting, dan juga untuk core and demigrant mendapat pelaksanaan strategi rangkaian bekalan untuk memberi kesan yang positif dalam perusahaan kecil dan sederhana PKS di Turki. So I hope for this forum, we are looking into more about how can we do in the keusahawanan sosial tadi untuk membantu masyarakat dengan keusahawanan kecil-kecilan antara Malaysia dan Indonesia dengan pelibatan CLT, ya, atau Wilat Malaysia in Wilat Indonesia, and also with Majlis Profesor Negara dengan API, and we are looking together that make it as a program lah, kalau boleh sebagai program integrasi sosial antara kita, ya. Kita ada kerajaan, kita ada industri, kita ada NGO, kita boleh melibatkan PM Office ke, atau kita melibatkan any menteri ke, ataupun to mengeratkan perpaduan kita antara Malaysia dan Indonesia. So I hope that maybe we can do a task force there lah. Kita panggil sebagai program integrasi sosial, that's the cadangan. And kegiatan kita harap juga dapat geran, and also hope that pasti kita boleh minta geran Malaysia Indonesia task force tadi. And Prof. Reza kata nak menulis tadi in the newspaper. Kalau ada peluang, maybe I can contribute in Indonesia and Prof. Reza can contribute in Malaysia.
Because Malaysia kita ada ruangan surat khabar utusan Malaysia, maybe I can give that ruang juga untuk Prof Reza menulis yang kita hantar ke Malaysia punya newspaper, so that we have more forum perbincangan meja bulat. And after this, I would like to invite lah Prof Reza LC and the team untuk forum dengan Majlis Profesor Negara pula. I'm looking forward for that. Supaya menjemput Prof Reza untuk bercakap, kita akan bincang one topic later. One topic, how can we do it, and then kita akan buat secara forum, kita panggil minda Profesor Negara atau minda Profesor. This is a program. Okay, kajian-kajian sebenar, maybe it's more like we can do drama, and then we can do more about small ni lah, short film. Baik, so my ending is about social entrepreneurship is not a content, just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. By Bill Drayton, CEO, Chair and Founder of Asoka. Cina katakanlah kalau kita berikan ikan, kita akan dimakan sehari. Tapi kalau kita mengajar untuk memancing, memberi makanan kepada mereka seumur hidup. Jadi saya melihat bahawa pandangan pentingnya entrepreneurship dengan CSR tadi oleh syarikat korporat, NGO, supaya kita work as one task force yang boleh membantu masyarakat dengan cara memberikan mereka kemahiran, dan akhirnya juga memberikan communication and more programs untuk pembangunan masyarakat di Malaysia, Indonesia, and we look into the ASEAN, the most important ASEAN first, and of course later on to the international ataupun to the peringkat global. Jadi as a model keusahawanan, Max Weber 1958 tentang elemen-elemen untuk mencapai ekonomi, pentingnya dari segi agama pun penting, model pun penting, dan itu saya simpulkan sekali lagi my ending Prof Reza, and all of you, thank you very much for listening to me. So I really hope that we can look forward ke kepentingan keusahawanan sosial yang boleh kita buat bersama dengan the importance of the communication for us how to really help the country, yang kita bersama-sama untuk pembangunan masyarakat di Malaysia dan Indonesia. Baik, terima kasih Prof Reza. I pass back to you for my sharing today about entrepreneurship and also the communication. Thank you. Okay, there is some question in my email right now. Before I read a question, I want to reconfirm to Indah Gumilang. Kang Indah, sebelum saya baca pertanyaan untuk Prof Jessica, Pak Iqbal sudah join belum? Ya, sudah Prof. Sudah. Oh, sudah. Okay, welcome Pak Iqbal. Terima kasih Prof. This is Associate Prof Jessica, your sparring partner today from University Pertahanan Malaysia. You can to say hello and introduce about your campus view lah sebelum sharing. Silakan. Ya, thank you Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Halo. Puan Jessica. Prof Reza and Prof Jessica. Nice to meet you. Ya, walaupun dalam jaringan Zoom, mungkin kita berbagi tentu beberapa informasi yang dari dalam kegiatan ini. Mudah nanti Pak Iqbal, ini Puan Jessica pakai baju merah karena Gong Sifat Chai. Jadi saya pun menggunakan apa dia tu? Prof merayakan juga ya? Ya, ada. Hari ini makan besar hari ini. Ya, saya gunakan pulpen merah aja ini soalnya. Bolehlah pulpen merah pun boleh cari apa yang lain. Iya. Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Prof Reza. Ya, tentunya Prof Jessica, salam kenal juga dari saya Iqbal dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Unggul. Tentu dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada ASEAN Lecture Community, dalam hal ini Prof Reza dan Pak Gumilang, dalam penyampaian atau pemaparan yang sebetulnya kalau saya mohon maaf Prof, ini belum berupa hasil research ya. No problem, ini sharing aja Pak, no problem. Ya, tentunya tadinya saya berharap teman-teman mahasiswa ini bisa hadir banyak ya. Mungkin juga karena bersama dengan final exam yang dikerjakan dan juga barangkali informasinya, sehingga mohon izin kita langsung ya Prof ya. Iya langsung karena Puan Jessica sudah sharing barusan selesai. Ya sebetulnya lebih kepada pemaparan yang sifatnya umum general Prof Jess dan Prof Reza. Ya, tentu ini dari perspektif kami di secara personal maupun di Indonesia pada umumnya yang mencoba untuk
mengangkat bagaimana entrepreneurship with creativity communication skill. Okay, very Eh, clear, saya clear. ya entrepreneurship with creativity communication skill. Nah, saya keseharian di Fakultas Ilmu Komunikasi di Vice of Dean, kemudian beberapa penerbitan yang ini juga belum terupdate. Yang terakhir kemarin saya juga memang melakukan terkait dengan globalisasi. Nah, tentu ini menarik tema yang diberikan, namun sekali lagi saya mohon maaf karena memang tidak atau belum melakukan research. Jadi tema besar entrepreneurship, ya tentunya saya coba berbagi saja. Harapan saya sebetulnya teman-teman mahasiswa dari Esa Unggul ini juga bisa bergabung ya mengenai bagaimana kreativitas dalam komunikasi. Ya, in the first page, we see the best way to predict the future is create it. Jadi memang kita sama tahu bahwa yang terbaik nanti masa depan adalah menciptakan, itu menurut Peter Drucker. Nah, kemudian pemahaman terkait dengan entrepreneurship, ini tentu juga saya kutip di beberapa ahli, di mana bahwa memang ini juga menjadi satu tagline dari Esa Unggul University, Prof. Jessica dan Prof. Yes. Reza. I think Prof. Reza tahu lebih banyak ya, karena di Esa Unggul itu entrepreneurship, smart entrepreneurship, entrepreneurial and creative. Jadi ini memang menjadi tagline di kampus kami. Ada beberapa hal yang kami garis bawahi tentunya terkait dengan entrepreneurship dengan pemahaman kreativitas ya dalam definisi yang disampaikan oleh Thomas Zimmers dan juga Robert De Harris ya. Keduanya hampir berbicara mengenai bagaimana kreativitas, bagaimana mengambil satu proses ya penciptaan tambahan kekayaan oleh individu yang memang ini memiliki resiko besar dalam kalau bicara sebenarnya entrepreneurship. Namun memang ini sekali lagi saya sampaikan dalam perspektif komunikasi yang kita perlu ketahui tentunya dalam kemampuan berkomunikasi ya sebagai seorang entrepreneur. Ini pertama pastinya kita harus mampu memiliki kemampuan untuk mendengar ya di mana bahwa memang dalam sebuah kegiatan tentunya kita bukan hanya sebagai pembicara saja, tapi juga sebelum berbicara atau sebelum dalam kegiatan diskusi misalkan lobby dan negosiasi ya tentunya juga kita mau mendengar. Ini yang akan menjadikan atau memberikan satu gambaran bagaimana nantinya kita bisa lebih efektif ya dalam mengidentifikasi ataupun menanggapi kekhawatiran yang terjadi misalkan dalam sebuah bisnis. Nah, yang berikut, the next, ada conferencing ya kita juga tahu bahwa memang ini juga sebagai bentuk komunikasi yang paling dasar ya. Namun yang kita perlu pahami bahwa percakapan itu juga hampir setiap interaksi yang dilakukan ya sebagai pengusaha ini menjadi bagian bagaimana bercakap-cakap yang baik selain mau mendengarkan. Kemudian kita juga harus memiliki konflik manajemen konflik yang baik yang tentu kita bisa menempatkan posisi diri secara individu ya di misalkan tingkat manajemen atau pimpinan yang lebih tinggi yang tentunya kita berharap nanti kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan sukses ya pastinya ini perlu juga ada proses ya pembelajaran ya sehingga kita bisa secara produktif ya ke depannya untuk bisa sama-sama mengerjakan yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Yang lainnya juga perlu pemahaman terkait dengan body language ya, tentunya bicara mengenai komunikasi secara garis besar atau sebagian besar ini bersifat nonverbal. Ya, kalau di komunikasi kita sama-sama tahu ada verbal dan pasti juga ada nonverbal yang dimana bahasa tubuh ini memang sangat penting juga melihat teman bicara ya atau karyawan atau teman rekan sejawat maupun klien yang memberikan ya pemaknaan dalam bahasa nonverbal tersebut.
dan juga presenting, saya kira ini menjadi satu bagian juga yang sama-sama harus dikuasai, yang tentu ini kita lakukan secara jelas, ringkas, dan juga tenang. Dan selain itu, kemampuan menulis juga menjadi bagian yang penting, ya, di mana memang mengkomunikasi pikiran ya tentu harus bisa tertuangkan dengan baik. Ya, kita juga harus bisa mengkomunikasikan melalui kata-kata yang kita tulis sehingga tidak ada salah tafsir ya. Selama ini mungkin banyak sekali berita hoax atau mungkin ya komunikasi yang dilakukan melalui media sosial ini memiliki pemaknaan yang berbeda. Nah, tentu mungkin tidak terlepas dari penulisan kata-kata dalam percakapan tersebut. Dan yang penting yang terakhir, kita bicara mengenai communication platform. Nah, tentunya ini menjadi satu bagian yang kita tidak bisa hindari. Ya, dosen sekarang saat ini juga sudah harus memiliki kemampuan atau kecakapan ya dalam berbagai platform. Hampir semua sekarang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tentu ini diakomodir dalam sebuah platform. Bahkan kegiatan yang terakhir, misalkan sertifikasi dosen pun sudah terupdate melalui sebuah platform Seruni namanya kalau di Indonesia ya, Prof. Reza ya. Ya, benar. Nah, tentunya beberapa program di kementerian ya seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka juga sudah melalui platform, mulai dari pendaftaran mahasiswanya, ya kemudian pendaftaran dosen pembimbing lapangan, ya kemudian dosen koordinator perguruan tinggi. Nah, ini yang mengharuskan ya bagaimana kita menguasai komunikasi dalam sebuah media atau platform ini sendiri. Kita tahu bahwa sumber daya itu pasti terbatas, tapi kreativitas ini memang tidak terbatas. Dan dalam pemahaman saya, dalam bidang komunikasi dan telekomunikasi ini tentu ada 3 sumber daya juga yang terbatas ya. Antara lain numbering, kemudian orbit satelit, ada satu lagi frekuensi. Ya, ada orbit satelit, kemudian frekuensi, kemudian juga numbering tadi. Tapi kreativitas ini tidak terbatas, yang memberikan sebuah trigger untuk kita terus melakukan yang terbaik. Nah, kaitannya dari entrepreneur, kemudian kita bicara sebentar terkait dengan creativity, tentu kita perlu memahami bagaimana pemaknaan dari kreativitas itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa kreativitas ini sebagai sesuatu yang diciptakan atau memikirkan sesuatu dengan cara yang baru yang tidak lazim. Ya, kemampuan juga untuk menentukan atau menemukan satu cara unik dalam menghadapi masalah. Nah, diskusinya sering kami lakukan dengan para mahasiswa tentunya di kelas. Ya, beberapa waktu mungkin kita sering mendengar istilahnya berpikirnya di luar kemampuan yang biasa. Nah, atau misalkan berpikir out of the box. Ya, tapi saat ini kemampuan out of the box bukan lagi satu yang baru, cara yang baru dalam melakukan sebuah pikiran. Tapi saya juga menyampaikan bahwa berpikirlah things ya like there is no the box. Ya, berpikir seolah-olah tidak ada box, tidak ada batasan. Ya, tidak lagi kita hanya bicara di luar kebiasaan atau ketidaklaziman, tapi berpikir yang lebih ekstrim lagi. Ya, dalam kondisi situasi persaingan tentunya dalam kreativitas ini. Jangan pikirkan itu ada kotak. Kita harus melihat bahwa tidak ada apapun untuk kita bisa menghadirkan mencapai suatu penemuan atau kreativitas yang baru. Nah, tentu kreativitas juga ini perlu dikembangkan. Yang pengembangan ini tentu dalam upaya mencapai kemajuan. Nah, ada beberapa hal juga yang kita perlu ketahui bahwa dalam sebuah proses kreatif ini berjalan secara misterius, yang personal dan subjektif. Nanti ada beberapa barangkali contoh yang saat ini mungkin kita amazed gitu ya, bagaimana itu bisa dihasilkan. Tapi ini menjadi realita sebenarnya di kehidupan kita, utamanya dalam digital platform. Kemudian juga bagaimana berpikir kreatif ini diasah melalui pola yang berulang-ulang yang sama sehingga menciptakan satu keterbaruan yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian kita juga tahu bahwa
proses kreativitas bukan hanya sebatas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, meskipun sebagian besar orang yang kreatif hampir selalu ya menghasilkan penemuan. Thomas Alva Edison gitu ya, atau mungkin dengan James Watt gitu ya, dengan penemuan mesin uap gitu ya, dan para penemu ahli-ahli lainnya sebelumnya, tapi juga mampu memberikan ya teori yang bermanfaat. Nah, bicara kreativitas tentu juga kita bicara diri ya sebagai kreatif yang kita mampu mengolah fakta-fakta di dunia dan bisa mentransformasikan menjadi kepribadian yang sifatnya subjektif, ya kemudian dinamik dan juga menyatu, ataupun sampai dengan kemampuan personality yang baik dan unik. Di kreatif juga memang jadi sebuah prinsip ya aktif dalam kehidupan yang tidak berbeda ya dengan konsep jiwa dan yang lebih kuno. Kemudian juga kita tahu bahwa dalam diri manusia kreativitas membentuk dengan salah satu faktornya yang kreatif ini harus ada faktor dari internal ya, ada faktor intrinsik yang berupa motivasi. Pemahaman Ada internet signal. Oke, iya, mohon maaf Rob. Ini sepertinya ada gangguan. Yes, no problem. Oke, tadi faktor yang menciptakan diri menjadi seorang kreatif ya tentunya motivasi. Kalau bicara motivasi, kita memahami ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, intrinsik ini yang memang menjadi satu karakter ya setiap orang yang tentunya diciptakan bukan karena ada sesuatu yang dilakukan, tapi memang dari dorongan dari dalam diri sendiri. Ya, sebagai contoh misalkan kesenangan kita terhadap olahraga, kemudian membaca atau sharing dalam keilmuan dan sebagainya. Ya, berbeda dengan motivasi ekstrinsik yang kita tahu tercipta dari dorongan untuk membuat atau berbuat sesuatu yang berasal dari bawah diri. Ya, tentunya karena ada satu embel-embel ya, ada satu hal yang diharapkan ya karena adanya penghargaan, kemudian karena adanya pengakuan, kemudian karena adanya ujian yang diberikan atau bahkan hadiah dan sebagainya. Ini menjadi satu prinsip dasar juga bagaimana kreativitas ini bisa diciptakan. Nah, kita perlu juga melakukan sebuah pembiasaan yang nantinya juga akan menumbuhkan motivasi itu sendiri. Tentunya mahasiswa saya suka membagi pemahaman ya kita harus menentukan dulu apa yang menjadi tujuan. Ya, setelah kita tetapkan tujuan, visi, our vision, ya kemudian kita baru melakukan penyusunan target. Ya, kemudian kita juga harus bisa belajar ya untuk menggunakan bahasa prestasi dalam keseharian mencapai tujuan tersebut dan melakukan evaluasi ya, menganalisis dalam proses tersebut apakah diri kita sudah mencapai motivasi yang kita targetkan, dan yang terakhir tentu kita terus bergaya dengan motivasi tersebut. Nah, ini ada beberapa yang kami coba share dari platform media digital, mereka-mereka yang kreatif yang untuk menjadi sebuah satu hal yang bisa menumbuhkan motivasi dan kreativitas yang tentu mungkin tadi di awal saya sempat sampaikan perlu adanya sesuatu yang unik ya, keterbaruan. Ya, kami coba mengambil pendekatan melalui salah satu media platform YouTube. Ya, ini khususnya yang bersumber dari YouTuber di Indonesia. Nah, ini mungkin tidak berurut tapi bisa saya sampaikan ada
sekitar lebih dari puluhan juta atau belasan hingga puluhan juta yang menjadi subscriber, yang tentu kita tahu isinya tidak selalu semuanya sesuatu yang memberikan secara langsung ilmu dalam dalam kebutuhan kehidupan, tapi ada juga yang hanya membagi informasi yang sifatnya sebagai hiburan. Tapi yang menjadi catatan adalah bahwa YouTuber-YouTuber ini berhasil merangkul ya pengikutnya atau subscriber yang menjadi followernya ini hingga puluhan juta. Nah, di sini puluhan juta subscriber. Kalau di Indonesia ada Zuni dan Family, ini sekitar 17,2 juta subscriber. Kemudian ada Naisa Alivia Yuriza, ini ada sekitar 17,8 subscriber. Nah, tentu mungkin update dari jumlah subscriber ini bervariasi. Ada yang saya update langsung memang sampai dengan per hari kemarin itu jumlahnya. Kemudian ada Gen Halilintar yang ini sampai 18,1. Kemudian ada Miao ya sampai dengan 19,1 juta subscriber. Kemudian ada Deddy Corbuzier yang sampai 19,8 juta subscriber. Kemudian ada Baim Paula, ini menjadi satu contoh ya terkait dengan kehidupan keluarga ya, yang untuk mencapai sekitar 20,8 juta subscriber. Di berikutnya ada seorang gamers. Nah, ini juga sempat juga saya share ke teman-teman mahasiswa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan secara tekun ya tidak lazim, yang unik, itu bisa menghasilkan sesuatu juga yang memiliki manfaat ya untuk diri sendiri. Ya, seperti ini seorang pemain game online yang mencapai 23,5 juta subscriber. Kemudian Rans Entertain, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya, yang juga mencapai 24,7. Kemudian ada Just No Limit ya. Saya kira untuk angka yang diperoleh ya ini juga lebih dari ini perkiraan per bulan ya, karena memang untuk per tahun ini bisa jauh lebih besar, bisa ya tentunya kita tinggal kalikan saja dengan sejumlah 12 bulan. Halilintar ini sudah mencapai 30,1. Jadi Halilintar selain dengan keluarganya ternyata juga mampu memberikan motivasi ya untuk dirinya karena mencapai 30,1 juta subscriber. Dan yang terakhir ini adalah Ricis Official yang mencapai tadi angkanya saya kira lebih besar, ini mohon maaf terbalik ya, lebih dari 30 juta juga. Dan Ricis ini juga menjadi salah satu YouTuber yang dinobatkan sebagai Queen of di YouTube Indonesia ya beberapa waktu lalu, yang ini juga memberikan sebuah angka yang cukup besar untuk penggunanya atau subscriber. Teman-teman di kelas juga sering saya sampaikan bahwa banyak sekali potensi-potensi ataupun para kreator-kreator di dunia digital, di dunia media online ya, selain tadi misalkan dengan apa yang mereka bisa share ya dalam keseharian hidupnya ya, bahkan sekarang makanan pun bisa kita angkat ya sebagai sesuatu yang menguntungkan ya, bisa kita misalkan hanya mengupas ya, kita mengunjungi gitu, membedah ya, tapi juga bisa juga kita menjadi bagian dari entrepreneurship itu juga ya, tentu dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam usaha izin UKM dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sebuah langkah atau bentuk ya dalam penciptaan sesuatu yang baru dalam makanan melalui media online. Kemudian juga ada otomotif, fashion, kemudian beauty atau skincare dan sebagainya. Ya, saya kira ini yang bisa saya share.
Saya Menarik. kembalikan ke Prof. Reza. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa pertanyaan juga sudah masuk di email saya, seperti juga untuk Puan Jessica. Tapi sebelum saya membaca pertanyaan, kita jeda sekejap. First to Associate Professor Jessica. Are you copy me ya, Puan? Ya, ada, saya ada. Oke, ini pertanyaan satu dari Farhan. Dia bertanya macam ini. Salah satu social entrepreneurs di Indonesia yang paling berjaya itu bernama Dompet Duafa Republika. You can to look in the internet. Ini NGO ini mendapatkan kepercayaan publik sudah lebih daripada 20 juta ringgit Malaysia dalam 1 tahun. Dia ini menggunakan programnya untuk scholarship for loan for small medium enterprise, school equipment, dan banyak lagi lah. Terus dia tanya, apakah di Malaysia ada yang paling berjaya semacam ini? Apa kiranya namanya dan mereka berkhidmat dalam bidang apa saja? Itu satu pertanyaan dari Farhan. Kemudian yang satu lagi dari Zahra. About CSR di Indonesia, CSR itu diwajibkan pada government company, GLC atau BUMN dan juga private company. Masing-masing GLC atau BUMN membuat program CSR tersendiri. Juga private menggunakan kadang-kadang untuk mendevelop talenta atau talent macam bulu tangkis itu digunakan dana CSR. Badminton club itu yang Indonesia berjaya itu ramainya dari company-company private yang besar menggunakan dana CSR. Bagaimana policy government Malaysia dalam regulation CSR? Itu pertanyaan dari Zahra. Kemudian saya baca terus untuk Pak Iqbal dari Fitri. Entrepreneurship dan seorang entrepreneur dalam berbagai literatur selalu saya dengar dipersyaratkan kemampuan berkomunikasi, berani menghadapi konsumen, dan kemampuan negosiasi seperti yang juga Bapak telah sampaikan tadi. Secara garis besar, mudah bagi yang orangnya ekstrovert. Saya kebenaran introvert. Bagaimana agar dapat juga berhasil sebagai social entrepreneur ataupun business entrepreneur? Itu pertanyaan satu dari Fitri. Kemudian yang kedua dari Putri. Saya pernah mendengar entrepreneurial government, pemerintah yang berjiwa wirausaha. Dulu di zaman Pak Fadil Muhammad jadi Gubernur Gorontalo, hal ini diterapkan. Kalau dalam real business, goalnya kan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Maka dalam pelayanan publik, mestinya memberi kepuasan kepada masyarakat. Namun kita bisa lihat bahwa yang di kantor-kantor pemerintah belum memperlakukan masyarakat sebagaimana sebagai konsumen dalam mendapatkan pelayanan jasa. Bagaimana ke depan supaya hal ini berlaku juga di ranah pelayanan publik menurut pandangan Pak Iqbal? Oke, itu masing-masing saya ambil 2 saja pertanyaannya karena ada 6-7 pertanyaan tapi waktu kita limited saja. Therefore, the first answer from the one Associate Prof. Jessica first, please. Baik. Baik, Prof. Daripada Farhan berkaitan dengan tentang keusahawanan berjaya Indonesia tentang tadi 20 juta tahniah, is a very good punya program. Saya harap dapat jumpa Farhan nanti kalau boleh juga bawa ke Malaysia ke ataupun memang Malaysia dah tahu ke tentang dompet tadi sangat istimewa. Mungkin saya boleh check nanti di Facebook keistimewaan. Dompet Duafa Republika itu nama sebuah newspaper dekat Indonesia. Jadi jurnalis yang memulainya. Dompet. Memang dompet lah. Dompet maksudnya satu dompetnya. Ya.
Dan harap nanti boleh lebih kita besarkan nanti kan, ataupun di Malaysia sebagainya. Kalau di Malaysia memang kita ada program untuk perusahaan mikro ataupun kita ME, memang kita ada daripada Institut Keusahaan Negara, ya ISKAN, GETMARA, Infra. Jadi program ni memang ada di bawah masing-masing punya pembangunan usaha tekno lah, terpulang kepada apa yang ingin dimohon oleh orang kata usahawan muda. Tapi ada syarat-syaratnya semestinya memang ada. Dan di Malaysia kalau nak katakan produk-produk yang memang diangkat tinggi, kalau saya melihatlah secara mata kasar saya nampak adalah seperti songket, ya, ataupun batik sendiri, batik Malaysia itu yang tapi itu tidak secara kecil-kecilan. Saya lebih suka melihat kepada makanan-makanan, ya, makanan-makanan yang orang kata yang boleh dibungkus ataupun dipasarkan dengan memperkenalkan makanan-makanan masyarakat Malaysia yang masih perlu banyak lagi dipertingkatkan, bukan sahaja masyarakat orang Melayu, orang Cina, orang India. Tapi saya mengharapkan, tapi saya tak nampak lagi satu yang betul-betul yang betul wow, ya, mungkin ada yang saya tak nampak, tapi saya rasa kalau adanya kerjasama daripada semua pihak dengan adanya culture tadi, mungkin akan lebih adanya faktor wow tadilah. Saya lebih suka melihat SME dari segi makanan, ya, ataupun cenderahati-cenderahati yang mencerminkan masyarakat Malaysia itu sendiri yang boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Tapi banyak lagi saya nampak baru-baru ni kita ada menang beberapa anugerah juga, ya, seperti, tapi itu bukan SIP, ya, seperti memperkenalkan cultural dalam pakaian yang terbaik, yang mau pakaian terbaik untuk Malaysia. Itu perkara-perkara yang kita nampak lah. Tapi kita mengharapkan dengan SME ni kita boleh membuat lebih banyak lagi, ya, bisnes kecil-kecilan yang ada keunikan sendiri yang boleh dipasarkan seperti Indonesia kaya dengan jamunya. Jadi Malaysia mungkin ada, ya, asli seperti dodol, dodol atau makanan asli orang Malaysia itu sendiri. Walaupun di Melaka lain dodolnya, di Kedah lain dodolnya, yang perlu diperkenalkan lagi ke peringkat antarabangsa. Itu pertama, ya, Farhan, ya. Dan saya harap dapat melalui banyak info lah berkaitan dengan dompet tadi. Daripada Zara tadi berkaitan dengan CSR, adakah tentang wajib untuk tahu bagaimana? Okey, CSR ni memang ada grant, ya, di setiap kementerian. Ya, dan jabatan, cuma kita kena memohon dengan cara yang betul. Memang ada grant khas untuk NGO dan grant yang lebih untuk research lah, pendidikan. Tapi cara dan memohon tu semestinya memerlukan banyak jugalah dari kertas kerja, dan apakah kita perlu queue jugalah untuk membentangkan, ya, sebelum kita mendapat grant tersebut. Ataupun saya pernah juga membentangkan beberapa grant, contohnya dengan NIOSH, iaitu untuk safety grant. Kalau kita menggunakan NGO, dia kurang sikit bajet diberikan, tetapi bagi saya cukup, walaupun sedikit sudah cukup untuk membantulah dengan NGO untuk memastikan bahawa kita punya penyelidikan itu berjaya. Ya, Prof. Reza, itu dua yang saya ingin sampaikan. Yang memang ada di punya rules and regulation yang perlu kita mohon secara betul melalui kementerian atau kerajaan. Alright. Ya, Prof. Ya, Prof. Baik, bagus. Pak Iqbal, silakan dalam 2 pertanyaan juga. Ya, terima kasih Prof. Kalau nggak salah dengar dari Putri dan Fitri tadi, ya. Yes. Ya, yang pasti saya mau memberikan contoh itu juga ya sedikit banyaknya melakukan pendalaman, ya. Yang menarik adalah ketika bagaimana dari seseorang atau diri kita memiliki sifat yang ekstrovert, ya, atau introvert, ya, introvert. Ada satu YouTuber juga yang berasal dari Indonesia, Putri atau Fitri bisa melihat, yang namanya Beacon Cream. Ya, beliau kalau dibilang beliau, ya, masih muda sekali, Prof. Ya, masih mahasiswa di kita sebut Universitas Bina Nusantara. Ya, dia mengambil fokus major pada IT. Itu sudah juga lumayan memiliki, tapi tidak masih jauh kalah besar dari 11 tadi yang saya sajikan. Beacon Cream ini juga memiliki sifat yang introvert dari masa kecil ini, kalau ya jarang mau bergaul, ya. Kenyataannya dengan adanya
Mohon maaf, Prof, terputus. Ya, Ya, ya. jadi bukan menjadi persoalan Putri atau Fitri terkait dengan introvert atau ekstrovert, tapi bagaimana itu kembali kepada motivasi diri sendiri kita. Apakah kita mau mengembangkan, termasuk Bikin Krim ini eh, menyatakan bahwa dia melakukan hobinya atau salah satu ya kegiatannya di masa kecil sebetulnya main catur dengan ayahnya, ya. Namun dia berpikir kalau dengan bermain catur selalu dengan ayahnya, dia tidak akan memiliki sebuah tantangan katanya. Nah, makanya dia melakukan juga permainan catur dengan mesin di online game. Nah, ini disampaikan sedemikian rupa sehingga eh, beberapa hal karya-karya yang tersaji dalam YouTube itu merupakan memang bentuk satu keyakinan diri, ya, kepercayaan diri bahwa dia sebagai seorang introvert juga mampu, ya, dengan tentunya tadi media-media yang mendukung saat ini dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi saya kira memungkinkan sekali, ya, sangat memungkinkan. Hanya penyalurannya saja. Ya, saya juga termasuk yang memang sedikit banyak menyimak lah gitu, Prof, ya. Karena memang tidak semua juga YouTuber atau blogger-blogger yang share di media sosial ini misalkan melontarkan kalimat-kalimat dengan baik, dengan bahasa yang yang baik juga gitu ya. Nah, ini juga mesti kita selektif gitu ya. Nah, karena memang kemampuan komunikasi yang saat ini dimiliki setiap orang tentu kan berbeda. Dan kemudian bukan berarti dengan keterbukaan informasi kebebasan dalam media sosial ini lantas bablas juga ya dengan karena ini mau karakternya dan sebagainya. Ya, jadi tetap harus menjaga marwah, apalagi kita masih dalam negara ASEAN yang memiliki adat ketimuran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi sangat memungkinkan, even dia sebagai seorang introvert, ya. Nah, yang kedua kalau nggak salah saya tangkap tadi, Prof, terkait dengan beberapa contoh yang Bagaimana disampaikan entrepreneurial juga. government, pemerintah berjiwa Ya, wirausaha. ya, ini pemahaman saya saja. Tentu pemerintah di Indonesia melalui Kemenko UKM ini juga sudah memberikan sebuah peluang, ya, bagi usaha kecil menengah, ya, bagaimana produk hukum ini diciptakan, ya, bagaimana kegiatan-kegiatan ini juga harus sampai pada kita yang bukan hanya pemilik modal besar, ya, tapi kita yang juga belum memiliki modal, bahkan ya kita bisa melakukan beberapa pinjaman yang dilakukan juga bantuan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, saya kira memulainya tentu ya kembali kepada masing-masing. Saya juga masih pemula, Prof, ya, ya meskipun tentu keinginan besarnya adalah menumbuh kembangkan ya terkait dengan entrepreneurship ini, ya, tapi ya kembali kepada kemampuan masing-masing. Saya masih mengukur diri sendiri karena ada pekerjaan yang utama kita sebagai seorang dosen, ya, kemampuan untuk entrepreneurship murni juga belum dapat saya lakukan. Jadi sedikit banyak saya membuka usaha juga, Prof. Misalkan seperti cookies roti ya, Prof, gitu. Ada namanya dapur Yumalika, Prof. Kemudian juga ada fashion, ya, kelambi Yumalika juga, Prof, ya, tapi ini juga masih muda sekali. Gitu. Nah, ini kenapa belum memberanikan, ya tentu ya itu tadi ya. Ini kan perlu SDM, ya, artinya kita perlu tim, ya, yang saling bisa bekerja sama. Jadi beberapa YouTuber, mereka yang berhasil ya dengan angka-angka fantastik ya tadi, baik dari jumlah subscriber maupun penghasilan, ini ada behind the scene, ya, artinya ada tim-tim yang mendukung, ya, tim-tim yang selalu mengolah keseharian, misalnya kalau seperti Baim, ya, atau misalkan Raffi Ahmad, ya, dan sebagainya, dan dengan keluarganya.
yang untuk Yes. mengolah materi-materi tersebut yang bisa mereka upload. Nah, ini Ya, kemampuan ini yang mungkin dari kita tidak sama satu dengan lainnya atau terbatas. Mungkin seperti itu yes. pemahaman saya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, thank you very much for smart answer. Before the closing remark, tadi Pak Iqbal berulang menyampaikan salah satu Puan Jessica YouTuber yang